Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Pratama, asal kelas PPKH 2A NNRM 0403191381. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Selaku dosen mengampu adalah Bapak Andi Warnain, SST MIKOM. Pengertian komunikasi interpersonal secara umum, komunikasi interpersonal atau disebut juga dengan komunikasi antar personal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada setiap individu lainnya. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Pengertian komunikasi interpersonal menurut para ahli komunikasi. Menurut Indrio Gito Sudarmo dan Agus Mulyono, pengertian komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berbentuk tatap muka, interaksi orang ke orang, dua arah, verbal dan nonverbal, serta saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu atau antara individu di dalam kelompok kecil. Menurut Deddy Mulyana, pengertian komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang dengan cara bertatap muka yang memungkinkan setiap peserta dapat menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Menurut Cangara, pengertian komunikasi interpersonal adalah sebuah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka. Menurut Enjang, pengertian komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang secara bertatap muka yang memungkinkan para peserta dapat menangkap reaksi dan secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Pengertian komunikasi interpersonal menurut G.R. Miller dan M. Steinberg adalah komunikasi yang terjadi di dalam hubungan interpersonal. Elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah message atau pesan. Setiap komunikasi yang dilakukan pasti ada pesan yang disampaikan ataupun yang disampaikan baik secara verbal ataupun nonverbal. Yang kedua, encoding atau decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis, berbicara, dan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar ataupun membaca. Media atau channel adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Gangguan adalah segala sesuatu yang menghambat atau mencegah pesan tersampaikan. Feedback adalah informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita tersampaikan. Yang terakhir adalah etika. Etika adalah aturan yang harus digunakan saat berkomunikasi agar pesan tersampaikan secara baik dan benar. Adapun tahapan hubungan interpersonal, yang pertama adalah kontak. Kontak merupakan tahapan awal untuk kita memulai komunikasi interpersonal, entah itu kontak secara visual ataupun audio. Yang kedua adalah keterlibatan. Yang dimaksud keterlibatan dalam hubungan interpersonal adalah kita terlibat langsung dalam komunikasi tersebut. Karena pada dasarnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu. Jadi kita tidak bisa menggunakan orang lain untuk melakukan komunikasi interpersonal. Karena pada sejatinya komunikasi interpersonal bersifat tertutup. Yang ketiga adalah keakraban. Keakraban merupakan tahapan di mana kita mulai berjanji dan berkomitmen untuk mendalami atau mengenal lebih dalam dengan lawan komunikasi kita. Yang keempat adalah kemunduran. Kemunduran di mana tahapan di mana komunikasi yang kita lakukan sudah seiring berjalannya waktu kita jarang melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Yang kelima adalah perbaikan. Perbaikan merupakan tahapan di mana kita saling mengintrospeksi diri untuk memperbaiki hubungan yang mulai mengalami kemunduran. Yang terakhir adalah putusnya hubungan. Putusnya hubungan di sini bisa disebabkan oleh karena perbedaan kota, perbedaan jarak, ataupun perbedaan topik pembahasan yang telah kita berbicarakan pada sebelumnya. Jadi putusnya hubungan ini disebabkan oleh beberapa faktor.
Tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Yang kedua, menemukan dunia luar. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Yang keempat, merubah sikap dan tingkah laku. Yang kelima, untuk bermain dan kesenangan. Yang terakhir adalah untuk membantu. Manfaat hubungan interpersonal. Membantu perkembangan intelektual dan sosial manusia, membentuk identitas jati diri manusia melalui komunikasi dengan orang lain, menguji kenyataan dan kebenaran yang terjadi di sekitar kita karena manusia dapat membandingkannya, meningkatkan kondisi mental karena kesehatan mental seorang dapat ditentukan berdasarkan kualitas komunikasi kita dengan orang lain. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi terjadi secara spontan. Yang kedua, tidak memiliki struktur yang teratur ataupun diatur. Yang ketiga, komunikasi terjadi secara kebetulan. Dan yang keempat, komunikasi bisa terjadi hanya sambil lalu saja. Dari pembahasan tersebut, saya tarik kesimpulan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang setiap saat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan setiap saat kita tak pernah lepas dari komunikasi interpersonal. Selain itu, keahlian komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan oleh seorang penyuluh saat bertatap muka dengan petani, baik itu menampung permasalahan tiap-tiap petani yang terjadi di lapangan ataupun menyampaikan langsung permasalahan petani kepada orang-orang yang bertugas di dinas pertanian setempat. Karena pada dasarnya seorang penyuluh memiliki tugas yaitu sebagai penyambung lidah ataupun penyambung berita yang terjadi di lapangan kepada orang-orang yang menangani kasus-kasus tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.